Bayu adalah seorang remaja dari keluarga sederhana yang tinggal di desa 1A. Ia memiliki seorang adik bernama Jeff, dan sekarang ia tinggal bersama kedua orang tuanya yaitu Pak Budi dan Bu Rosa. Bayu sendiri merupakan anak yang murah hati dan ia dikenal sebagai anak yang selalu ingin membantu orang-orang di sekitarnya. Saat ini ia sedang menempa ilmu di SMA Negeri 12 sebagai siswa tahun pertama. Lalu, suatu hari ketika ia sedang menggunakan sosmed IG di ruang keluarga. Bu, lihat deh, aku ketemu sepatu yang keren banget. Mana coba ibu lihat? Ini loh, sepatu terbaru keluaran AA Shoes. Warnanya putih bersih, dan modelnya modern banget. Pasti cocok deh buat pesta graduasi untuk kelas 12 nanti. Wah, iya ya kak, sepatunya bagus. Apalagi kalau kau pakai, pasti keren banget. Apalagi SMA yang 12 itu kan dikenal sebagai SMA dengan pesta graduasi paling meriah di desa kita. Iya bu, aku kepengen beli nih pakai uang tabunganku. Aku mau cek dulu harganya. Wah, sepatunya ternyata mahal sekali bu. Sepatunya ini harganya 2 juta rupiah. Sedangkan uang tabunganku baru ada 500 ribu rupiah. Kalau begitu, kamu harus mencari cara untuk menabung hingga kamu punya 2 juta rupiah. Sekarang kan kamu masih kelas 10, pasti bisa lah dalam 2 tahun kamu kerja sambilan hingga kamu punya uang 2 juta rupiah. Iya bu, kakak jadi semangat banget nih. Sepatu aku kan udah aku pakai sejak kelas 8 SMP. Pasti teman-teman bakalan terpukau kalau aku ada sepatu baru. Apalagi sepatu terbaru keluaran AA Shoes. Bayu udah berhasil untuk menabung selama 6 bulan dan sudah ada 1,3 juta. Wow, cepet juga ya uang tabungan aku kekumpul. Udah ada 1 juta lebih aja nih. Kalau begini, dalam beberapa bulan lagi, aku akhirnya bisa beli sepatu idaman aku. Lanjut nabung lah kalau kayak begini. Waktu pun berubah menjadi malam. Jeff, adik Bayu, terlihat pucat ketika dia ada di meja makan. Jeff, kok kamu kelihatan pucat? Ada apa nak? Kamu sakit? Gak tahu bu, sejak tadi siang habis makan gorengan di sekolah, aku tiba-tiba gak enak badan. Perut aku sakit dan gak ada tenaga bu satu hari ini. Ya ampun Jeff, kamu kenapa makan sembarangan? Ya udah, abis ini kita langsung ke dokter, kita cek kondisi kamu ya. Oke pak. Jadi gimana ya? Jeff sakit apa? Ade kena tipes. Dia harus masuk ke puskesmas besok dan dirawat inap selama 4 hari katanya. Waduh, gimana dong ya? Tahun kita kan lagi gak cukup. Habis kita pakai buat cicilan mobil sama bayar sekolah Ade dan kakak kemarin. Bayu tidak sengaja mendengar percakapan mereka dan Bayu pun membawa tabungannya dan memberikan tabungan tersebut kepada ayah dan ibunya. Ini ya, bu, uang tabungan Bayu selama ini dipakai dulu aja buat pengobatan Jeff. Bayu, ini bukannya kamu pakai buat beli sepatu. Kamu udah nabung cukup lama loh untuk dapat uang sebanyak ini. Nggak apa kok bu, aku masih bisa nabung lagi. Lagi pula, kesehatan Jeff kan juga lebih penting daripada sepatu itu. Aku ikhlas kok kalau uangnya dipakai untuk pengobatan Jeff. Bayu, kamu yakin? Iya ya, nggak apa-apa. Aku yakin kok. Setelah menjalani pengobatan selama 4 hari, akhirnya Jeff pulih dan dapat menjalani aktivitasnya kembali seperti biasa. Aku masih punya banyak waktu untuk nabung. Dan aku pasti bisa nih dapetin sepatunya. Selama aku rajin nabung dan mensyukuri apa yang aku miliki. Sepatu itu pasti bakalan jadi milikku deh. Bayu masuk ke ruang tamu dan melihat ibunya yang terlihat sedih dan gelisah. Kenapa bu? Kok kelihatan lagi bersedih? Nah, desa sebelah tadi siang kena bencana. Tanah mereka longsor dan banyak rumah yang rusak. Astaga, ada korban jiwa nggak bu? Untung-untung saja tidak ada kak.
Tapi banyak rumah yang rusak dan banyak keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Mereka juga butuh sembako untuk kebutuhan mereka sehari-hari karena barang mereka tidak ada yang selamat. Ya Tuhan, kita bantu yuk Bu. Bayu kan punya tabungan. Yuk kita pakai uang tabungan Bayu untuk membeli beberapa kebutuhan mereka. Setidaknya kita bisa membantu beberapa keluarga untuk membeli sembako supaya mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka sehari-hari untuk beberapa hari ke depan. Ya ampun Kak, kamu ini baik sekali. Besok kita datang ke desa sebelah ya untuk mengantarkan sembako ke mereka. Baik Bu. Seiring berjalannya waktu, banyak sekali kebutuhan yang mengharuskan Bayu untuk menggunakan uang tabungannya. Tetapi, tabungan Bayu akhirnya mencapai target untuk membeli sepatu impiannya. Wah, akhirnya tabunganku dapat mencapai target. Pak, yuk temenin Bayu untuk beli sepatu barunya. Oke Kak, besok setelah kamu pulang sekolah, kita langsung beli ya. Ketika di jalan, Bapak Budi dan Bayu pergi ke toko sepatu. Namun dalam perjalanan mereka melewati sebuah panti asuhan di mana banyak anak-anak yang sedang bermain tanpa menggunakan sendal dan sepatu. Bayu pun berpikir di dalam hati. Aduh, kasihan juga melihat mereka. Aku sudah ada sepatu lama. Sepatu lama aku juga masih bagus dan bisa dipakai. Tapi mereka tidak punya sama sekali. Dan aku masih bisa-bisanya mau membeli sepatu baru walaupun sepatu aku masih bisa dipakai. Aku kan udah diajarin sama papa dan mama untuk selalu hidup secukupnya dan tidak berlebihan. Sudahlah, mending uang ini aku pakai untuk beli beberapa sepatu buat mereka. Bayu pun meminta izin kepada ayahnya untuk merubah pikirannya. Pak, aku boleh gak beli sepatu saja untuk anak-anak panti asuhan itu? Mereka tidak pakai sepatu, dan aku masih merasa kalau sepatu aku yang lama masih bagus dan bisa dipakai. Bayu, kamu rela uang yang udah kamu tabung selama 2 tahun ini kamu berikan ke anak-anak tersebut? Iya Pak, lagi pula aku hidupnya udah bercukupaan kok. Papa dan mama kan juga ngajarin aku untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Ya kalau begitu papa setuju-setuju saja. Itu kan juga uang punya kamu Bayu. Papa bangga punya anak seperti kamu yang mau dan rela untuk membantu sesama. Bayu pun membeli beberapa pasang sepatu untuk anak-anak tersebut dan memberikannya kepada mereka. Walaupun Bayu tidak bisa menggunakan sepatu baru untuk acara kelulusan tersebut, Bayu merasa sangat senang bahwa dia bisa membantu orang-orang yang susah. Dia tahu bahwa jika kita sebagai manusia harus hidup secara sederhana dan tidak perlu untuk memfoya-foyakan uang untuk kekayaan materi yang suatu saat bisa hilang. Jadi gimana teman-teman? Video yang kami buat itu sangat menarik dan bermanfaat kan? Jadi tokoh anti korupsi yang kami pilih adalah pertama di Indonesia. Alasan kami memilih beliau adalah karena beliau mempunyai karakteristik yang patut untuk dicontoh. Beliau sangatlah sederhana dan dermawan. Beliau lebih memilih untuk tidak mendapatkan sepatu impiannya selama rakyat Indonesia dapat hidup secara damai dan tentram. Bisa kita lihat bahwa moral dari video pendek yang telah kami buat dapat berupa kita sebagai seorang rakyat Indonesia, kita haruslah hidup secara sederhana. Jangan berpikir bahwa yang kita miliki tidak cukup untuk memenuhi keinginan kita. Kita harus bisa mensyukuri apa yang kita miliki dan selalu mencoba untuk menolong orang lain jika kita bisa, karena orang lain mungkin tidak seberuntung kita. Kami berpikir jika Muhammad Hatta ada di zaman ini, beliau akan melakukan hal yang sama, yaitu membantu orang-orang walaupun mungkin cita-citanya tidak akan tercapai. Apalagi dengan adanya pandemi seperti ini, banyak orang yang terdampak negatif karena adanya pandemi seperti ini. Yang bisa dicontoh dari tokoh Muhammad Hatta dapat berupa perilaku yang dimiliki beliau sendiri. Beliau yang mementingkan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi sangatlah patut untuk dicontoh. Tidak hanya itu, kita juga harus bisa mengikuti jejak Muhammad Hatta yang pantang menyerah walaupun mimpi beliau tidak tercapai. Walaupun tidak berhasil, kita harus bisa terus bersemangat dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjalaninya dengan usaha yang 100%. Sekian.
Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Mari kita mulai ubah gaya hidup kita menjadi lebih sederhana, anti korupsi, dan jangan lupa untuk selalu membantu sesama kita. Jangan lupa juga #Simplicity for Eternity. Dadah semua.